Salam sejahtera pemirsa program Night Call GPIB dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Pendeta Dinka Nehemia Utomo. Sebelum kita memasuki peristirahatan di malam hari ini, Selasa 12 Mei 2020, bersama-sama kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Bapa yang kekal dan rahmani, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan renungan Sabda Bina Umat diambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 7 ayat 5-7 yang berkata demikian. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab firman Allah, yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Bapak Saudara-saudara pemirsa program Night Call GPIB dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita melihat bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam topik atau pembicaraan yang terkait dengan perkawinan, relasi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dalam pembacaan kita tadi, Paulus memulainya dengan satu nasihat, janganlah kamu saling menjauhi. Ibu Bapak Saudara-saudara, sebelum kita membahas ini lebih dalam, kata menjauhi mungkin seringkali kita dengar, dan kita seringkali bahkan melakukannya, baik secara sadar ataupun tidak. Contoh saja, sebelum pandemi ini muncul, kita seringkali dalam kehidupan ini disibukkan dengan berbagai aktivitas. Satu. Yang kedua, kita seringkali juga disibukkan dengan perangkat teknologi canggih yang ada dalam genggaman kita, yaitu gawai atau gadget. Nah, seringkali dua hal ini saja membuat kita menjauhi pasangan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, ada fenomena alone together, yaitu fenomena yang memperlihatkan orang-orang yang sendiri dalam situasi yang bersama-sama, atau perasaan kesendirian di tengah-tengah kebersamaan. Kenapa? Karena masing-masing memegang gawainya, atau masing-masing dengan kesibukannya, dan tidak ada ketertambatan hati dengan hati di dalamnya. Bahkan dalam keluarga sekalipun. Nah, apa yang dimaksud dengan menjauhi di sini, Ibu Bapak? Paulus mengatakan dalam konteks perkawinan, dan dalam konteks perkawinan jemaat di Korintus, mereka diperhadapkan pada konteks yang lebih luas, yaitu bahaya percabulan yang menyekitari mereka. Nah, bahaya percabulan ini ketika membuat manusia atau suami istri terjebak di dalamnya, akan menyebabkan mereka menjauhi pasangan mereka. Begitu bahayanya bahaya percabulan ini diingatkan berulang kali oleh Paulus dalam suratnya ini. Nah, sebagai suami istri yang telah dipersatukan dalam Kristus, atau orang-orang yang telah menyerahkan diri dalam Kristus, sebagai suami istri, mereka tentu diingatkan tentang hidup dalam kekudusan. Nah, hidup dalam kekudusan berarti menolak percabulan. Dengan demikian, Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau mereka telah hidup dalam Kristus, mereka tidak mau lagi untuk digoda hidup dalam percabulan. Atau mereka akan menolak sama sekali percabulan itu.
Dengan kata lain, Ibu Bapak Saudara-saudara, kata menjauhi yang berasal dari kata apostereite dalam bahasa Yunani yang artinya menghilangkan, merampas, merampok. Apa yang diambil, apa yang dihilangkan, yaitu kita lihat dalam ayat 3, kewajiban terhadap istri atau kewajiban terhadap suami. Itu dapat dihindari. Menjauhi itu dapat kemudian dijauhi malah. Atau kita hindari. Artinya, hidup dalam kekudusan membuat mereka tetap terjaga. Nah, kata Paulus, kalaupun mereka bersepakat untuk mengambil jarak dan waktu untuk sementara waktu, itu pun harus dilakukan untuk sementara waktu dan juga untuk mendapat kesempatan untuk berdoa. Dan setelah itu pun mereka harus kembali hidup bersama dalam relasi suami istri, orang-orang beriman kepada Kristus. Supaya mereka tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menggoda mereka. Memang kata Paulus ada orang-orang yang mendapat karunia untuk hidup tidak kawin atau hidup bertarak. Tetapi kebanyakan orang tidak mendapatkan karunia itu. Maka sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, hiduplah dalam kekudusan kepada Allah. Dan kalaupun engkau atau kalian atau mereka harus menjauhi satu sama lain, mengambil jarak dan waktu, gunakan itu untuk berdoa. Artinya gunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan supaya dengan itu mereka juga semakin mendekatkan diri dengan pasangan dan keluarga mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, di perenungan malam ini kita diingatkan, apa yang seringkali membuat kita menjauhi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ingat, kata aposterite dalam bahasa Yunani tadi berkata atau berarti menghilangkan, mencuri, merampas, merampok hak. Yang dalam konteks pembacaan kita adalah hubungan keintiman, relasi kedekatan, hubungan seksual suami istri. Tapi dalam skup lingkup yang lebih luas. Kalau kita terapkan dalam keluarga, apa yang seringkali kita hilangkan dalam relasi kita dengan mereka. Ibu bapak saudara-saudara, mungkin kesibukan, mungkin kecanggihan teknologi, mungkin ambisi-ambisi pribadi dan lain sebagainya yang membuat kita melupakan ada orang-orang yang berharga yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kita boleh mengambil sisi positif dengan adanya pandemi dan gerakan di rumah saja yang mengajak kita kembali melihat ke kanan ke kiri kita. Orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Orang-orang yang sangat berharga. Yang mungkin selama ini kita abaikan. Yang mungkin selama ini kita jauhi. Baik itu dalam perspektif kata menjauhi dalam perikop pembacaan kita atau konteks pergumulan percabulan. Ataupun kita menjauhi karena konteks yang lain. Tapi pada saat ini kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Dan kembali mau berdoa kepada Tuhan supaya kita semakin dekat padanya. Dan dengan itu kita semakin dekat pada pasangan kita. Paulus mengatakan supaya kamu hidup kembali bersama-sama. Dengan demikian menutup perenungan di malam hari ini. Adakah kita bersyukur akan kehadiran mereka yang ada di sekitar kita? Hiduplah dalam kekudusan dan hiduplah dalam doa kita. Dan hiduplah dalam rasa syukur kita. Dalam relasi keluarga, suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik, keluarga yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh bersama-sama dituntun dalam perenungan sabda Allah. Oleh karena itu mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam hari lepas hari kehidupan kami. Tuhan, kami mau beranjak masuk dalam peraduan
Kami mohon penjagaan perlindungan-Mu Tuhan, bagi kami, keluarga kami, dan keluarga besar kami dimanapun berada. Tak lupa kami memohonkan agar dalam istirahat malam hari ini kami dipulihkan, disehatkan, dan dalam perkenan-Mu kami esok pagi boleh dibangunkan dengan tubuh jiwa raga yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi, dalam mengatasi resesi ekonomi, dalam menolong mereka yang sakit, dalam melakukan berbagai kebijakan supaya pandemi ini dapat cepat berlalu, supaya banyak orang dapat terselamatkan, dan supaya perekonomian juga dapat cepat pulih. Kami doakan mereka, para pemimpin kami, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga doakan para medis. Kami juga doakan orang-orang yang berharap kesembuhan. Kami doakan orang-orang yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat, berkuasa atas hidup kami. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan, kami juga memohonkan agar Tuhan dapat menghentikan badai pandemi COVID-19 ini. Dengan kuasa-Mu itu semua dapat dihentikan, ya Bapa. Oleh karena itu, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.